Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai bab 4 pengangkutan darat melalui jalan umum. Adapun nama anggota kami yaitu yang pertama Alfiara Masal Sabila, NIM 2019-295, dan Muhammad Naufal Zidan, NIM 2019-298. Sumber-sumber hukum angkutan jalan yaitu yang pertama UU nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang kedua UU nomor 13 tahun 1980 tentang jalan. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 1985 tentang jalan. Dan yang keempat KUHD pasal 90 sampai 98. Selanjutnya asas-asas pengangkutan melalui jalan umum. Yang pertama, asas manfaat. Harus dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, asas adil dan merata. Harus memberikan pelayanan yang adil dan merata. Yang keempat, asas keseimbangan harus diselenggarakan dengan baik sehingga terdapat keseimbangan yang serasi. Yang kelima, asas kepentingan umum harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum untuk masyarakat. Yang keenam, asas keterpaduan harus utuh, terpadu, dan saling menunjang baik intra maupun antar moda transportasi. Yang ketujuh, asas kesadaran hukum mewajibkan warga negara Indonesia untuk sadar dan taat pada hukum. Yang ke-8, asas percaya pada diri sendiri. Harus berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. Tujuan transportasi jalan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien. Yang kedua, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan. Yang ketiga, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas sebagai pendorong. Yang keempat, sebagai penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pembinaan penyelenggaraan melalui jalan umum. Dalam melakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu dalam aspek pengaturan, mencakup perencanaan, perumusan, dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 antara lain berupa persyaratan keselamatan, perizinan, dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, aspek pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan maupun operasi, berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, aspek pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berlanjut ke sebuah berikutnya yaitu alat angkut atau kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat pengangkutan harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pengangkutan, yaitu yang pertama, laik jalan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang tertera pada pasal 12. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas tabung, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Yang kedua, pengujian kendaraan bermotor. Pasal 13. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji. Pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk
persyaratan ambang batas emisi gas buang, dan kebisingan yang harus dipenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Zidan. Lanjutan 3. Pendaftaran kendaraan bermotor, pasal 14. Untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, penyidikan, pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, manajemen, lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keempat, bengkel umum kendaraan bermotor, pasal 15. Bengkel kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Yang kelima, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pasal 16. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah. Yang keenam, persyaratan kendaraan tidak bermotor, pasal 17. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. Kelengkapan yang diwajibkan berada pada kendaraan tidak bermotor antara lain berupa rem, lampu, isyarat-isyarat, dan bunyi, serta persyaratan mengenai tata cara memuat dan batas maksimum muatan yang diperkenakan. Selanjutnya adalah tentang pengemudi. Persyaratan pengemudi. Yang pertama, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi. Yang kedua, surat izin mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalaminya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pergantian pengemudi. Yang pertama, untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. Yang kedua, oleh karena itu diperlukan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi setelah menempuh jarak dan waktu tertentu mutlak diperlukan. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengemudi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24, 27, 31, dan pasal 50 UU. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar. Yang kedua, mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Yang ketiga, menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus ujian atau tanda-tanda bukti lain yang sah. Yang keempat, mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu, dan marka jalan, alat pemberi isyarat, lalu lintas, waktu kerja, dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti, dan parkir, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan,
dan penempelan dengan kendaraan lain. Yang kelima, memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah. Selanjutnya adalah tanggung jawab pengemudi terhadap yang pertama, kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Itu ada di pasal 24 ayat 2. Yang kedua, atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang dan atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pemudi dalam mengemudikan kendaraan. Yang ketiga, terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya. Namun dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1. Ketentuan ini tidak berlaku. Pasal 30. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.